Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu dan adik-adik rahimakumullah, pada tahun baru 1445 Hijriah ini, bismillah, kita mulai tema baru, insyaallah berkelanjutan hancak, singkatnya ngajak, ngaji akidah. Jadi lengkapnya Bilal ngajak di Pusdai gitu. Bilal ngaji akidah di Pusdai. Kalau bukunya tidak tahu namanya bagaimana, nanti belum ada judul, insya Allah jadi buku, tidak tahu diteruskannya nanti di alam barzah atau ada yang meneruskan gitu ya. Tapi mudah-mudahan sekalipun tidak saya, kalaulah dipanggil oleh Allah ada yang meneruskan gitu, siapa saja dari ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahammiyatus syahadatain. Ahammiyah itu bahasa kerennya atau lada kerennya urgensi, peranan, disederhanakannya pentingnya dua kalimat syahadat. Syahadat itu artinya kesaksian, bukti. Dalam bahasa Arab, akte kelahiran itu syahadatul wiladah, syahadatul milad. Akte tanah, syahadatul ardi. Jadi syahadaten itu bisa juga artinya dua akte. Sudah menjadi bahasa hukum aja, tidak diterjemahkan syahadat ya. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji, bahasa aslinya gitu aja, gak usah diterjemahkan. Jadi pentingnya dua kalimat syahadat, yaitu syahadat yang pertama untuk umat akhir zaman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau zaman Nabi Adam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Adam rasulullah. Karena Islam itu sejak zaman Nabi Adam, bukan zaman Nabi Muhammad saja. Islam itu Allah hanya
memberikan aturan Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguh diterjemahkan umumnya agama, asal artinya din itu balasan. Yaumuddin, hari pembalasan kan. Jadi inna itu balasan. Jadi sesungguhnya pembalasan itu Islam. Memang semuanya akan dibalas oleh Islam. Yaumuddin itu yaumul Islam. Hari kiamat itu hari Islam. Maliki yaumiddin, Allah Maliki yaumiddin, Allah yang merajai pada hari kiamat. Kalau sekarang mah banyak yang tidak mengakui kepada Allah, tapi hari kiamat semuanya juga akan mengakui dan akan dibalas. Yang baik dibalas baik, yang jelek dibalas jelek oleh aturan Islam. Yaumul jaza, yaumuddin itu yaumul jaza, hari pembalasan. Dinnya itu Islam, jadi hari Islam. Karena semuanya juga akan mengakui kepada kebenaran Islam. Sekarang mah banyak yang tidak mengakui, dan banyak yang tidak mengakui Allah sebagai pemilik segalanya, Rabbil Alamin. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini syahadat ini fungsinya ada 5 ya. 1, madkhalun ilal Islam, pintu gerbang masuk Islam. Madkhalun, tempat masuk atau waktu masuk, atau masuk ke dalam Islam. Madkhal itu maf'al, bisa isim makan, bisa isim zaman, bisa masdar mim. Kalau isim makan tempat masuk, isim zaman waktu masuk ke dalam Islam ketika mengucapkan syahadat, masuk ke dalam Islam dengan membaca syahadat. Keduanya, syahadatain itu khulasah ta'alimil Islam, intisari, resume ajaran Islam. Sholat bisa sah apabila baca syahadat dan apabila tujuannya satu titik di dalam hati karena Allah. Zakat juga karena melaksanakan perintah Allah, sekalipun dohir nama keadilan sosial, mungkin aja dohir nama sosial ya, tapi orang Islam mah tidak hanya karena sosial, tapi karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan asyhadu an la ilaha illallah itu intisari Islam. Dalam Islam itu
tidak hanya melaksanakan perintah, tapi melaksanakan aturannya. Tidak hanya melaksanakan ibadah, tidak, tapi melaksanakan aturan dalam ibadah. Ibadah kepada Allah ketika melakukannya juga mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam zakat aturannya seperti berapa harus diberikan, mengikuti aturan Allah. Kapan diberikannya juga mengikuti aturan Allah. Kepada siapa diberikannya mengikuti aturan Allah. Tidak cukup melaksanakan perintah saja. Itu khulasohnya, itu pada intinya ada dua ya, melaksanakan perintah dan melaksanakan aturan perintah itu, yang di dalam bahasa fikihnya hukum itu hukum wad'i dan hukum taklifi. Wad'i aturan dari Allah, taklifi perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terangkum dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Melaksanakan perintah dan aturannya lengkapnya dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian ketiganya asasul inkilab. Inkilab itu mungkin Bapak para pejuang mengenal kudeta ya. Dasar titik tolak, dasar kembali bertolak dan kembali itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ketika melaksanakan, latar belakangnya karena perintah Allah dicontohkan oleh Allah, oleh Rasulullah pun. Kemudian tujuannya juga kepada Allah. Di dalam doa bepergian wa inna ila rabbina lamunqalibun. Munqalibun itu isim fa'il, masdarnya inkilab. Ila rabbina munqalibun, kembali kepada Allah. Asalnya juga dari Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika melaksanakan apapun supaya jadi ibadah pengabdian kepada Allah itu, pertama karena diperintahkan oleh Allah, ketika melaksanakannya juga mengikuti aturan Allah, tujuannya juga Allah lagi. Itu inkilab. Kemudian keempatnya syahadat itu hakikatu dakwatir Rasul SAW. Hakikat dakwah Rasul. Dakwah Rasul 23 tahun dan diteruskan oleh as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum. Surat At-Taubah ayat 100 ya.
itu syahadatain, bertolaknya kepada syahadatain. Bahkan 23 tahun Rasulullah dalam dakwah itu 13 tahunnya syahadatain, dan yang 10 tahun juga bertolaknya kepada syahadatain. Khususnya di dalam melaksanakan rukun Islam yang 5 itu semuanya juga tidak lepas dari syahadatain. Sholat, di dalam sholat ada syahadatain. Kemudian zakat juga syaratnya orang Islam. Saum juga di antara syaratnya Islam. Yang diwajibkan dalam ibadah haji pun yang pertama Islam, pembukanya syahadatain. Kemudian yang dalam seruan ajakan paling tidak sehari semalam 5 kali adzan itu di sana ada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kelimanya, syahadatain itu ada fadail azimah, keunggulan, keutamaan, fadilah-fadilah yang agung. Insya Allah nanti ada bahasannya, fadilah-fadilahnya itu apa saja. Adalah tema fadlu la ilaha illallah wa ma yata'allaqu biha. Tidak tahu halaman keberapa nanti, mungkin halaman kedua, ketiga atau keempatnya gitu. Ada khusus yang termasuk kepada fadail itu, ada kalimah thayyibah, kalimah thayyibah, syahadat dan jajaran syahadat seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullah dan sebagainya. Insyaallah kita teruskan kepada bahasan kata demi kata. Pertama, isi kandungan asyhadu. Asyhadu itu maknanya tidak kurang dari 5 ya. U'linu, ukirru, aqsimu, ahlifu, u'ahidu, dan aidu. Pertama, u'linu. U'linu itu mengumumkan. A'lana yu'linu i'lan. Dalam ekonomi sudah Indonesia jadi iklan. Asalnya dari iklan itu, mengumumkan, memproklamirkan. Proklamasi itu bahasa Arabnya iklan. Jadi asyhadu itu memproklamasikan diri la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mempropagandakan, mengiklankan, mengumumkan, memproklamasikan, mempropagandakan la ilaha illallah. Jadi orang yang bersyahadat
harus memproklamirkan apa? Memproklamasikan Allah ilaha illallah. Ya prakteknya dakwah, jadi mendakwah, mengajak. Ya bahasanya jadi membelembaga, mendakwahkan. Di dakwah itu memproklamasikan, mempropagandakan juga. Ukiru, ikrar, berikrar. Menetapkan, ikrar, masdarnya atau bahasa Inggris nama gerunnya doing didan ya, itu aqarra yukiru ikrar. Aksimu, bersumpah. Aksimu itu bersumpahnya membagi-bagikan, berbagi. Kilir itu kasam juga ya, kilir. Bapak yang beristri lebih dari satu ada kosam, ada gilir, kilir. Nah, asyhadu juga ada kilir untuk melakukan, mengamalkan untuk Allah, untuk hamba Allah. Pada intinya hablum minallah wa hablum minannas, kilirnya itu. Lengkapnya ada hubungan kepada Allah, kepada manusia, kepada manusia juga ada bagian-bagiannya. Ada orang tua, ada anak, ada guru, ada santri, ada tetangga. Itu kilir, kosam. Ahlifu, nah itu mah ahlifu, bersumpah, bersumpahnya terikat janji, MOU. Jadi syahadat itu termasuk MOU. Yang ada MBUU, MBOU tidak ada. Ahlifu, uahidu, berjanji. Aidu juga berjanji, tapi ada bedanya. Uahidu muahadah, berjanjinya, berjanji sehidup semati. Jadi asyhadu itu ada sehidup semati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Orang yang sudah syahadat konsekuensinya hidup juga harus hidup mengikuti aturan Allah, mati juga mati di jalan Allah sesuai dengan tuntunan firman Allah surat Ali Imran ayat 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa itu bagaimana? Jawaban singkatnya seperti Rasulullah. Seperti Rasulullah itu bagaimana? Makin hari makin mendekat kepada Allah. Mentoknya itu bagaimana? Sampai mati terus menerus.
diperkuat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali dalam Islam. Berarti harus mengislamkan segala aspek kehidupan, harus mengislamkan segala aspek kehidupan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari tidur sampai bangun lagi harus Islam, dari mulai kedipan mata sampai bisikan hati harus mengikuti aturan Islam. Berbisik hati juga harus nempel terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah disampaikan, zikir, ingat, zikir dengan hati mah tidak ada waktu dan tempat yang terlarang. Paling tidak membantah ketika mungkin ada tidak melaksanakannya dengan organ tubuh, tapi dengan hati mah diupayakan, tidak pernah membantah, tidak pernah tidak melaksanakan. Hati mah ya loading terus kepada Allah, diusahakan loading terus kepada Allah. Itu janjinya itu janji akan melaksanakan, seperti al-wa'du dainun, janji itu utang, tak akan melaksanakan, sudah terikat janji. Kalau u'ahidunya janjinya janji sehidup semati, ada di situ terus, tidak pernah pudar gitu ya, tidak ada, sudah melaksanakan janji. Muahidu mah janjinya terikat. Kalau ahidu mah kalau sudah dibayar mah sudah kan, tidak kewajiban. Itu wa'ad. Ya dalam bahasa Indonesia mah hanya satu, janji. Wahidu dan ahidu, wa'ad. Dengan apa itu? Mengumumkan, mengikrarkan, bersumpah, janji sehidup semati, janji akan memenuhi bil ma'rifat wa tasdik, dengan ma'rifat dan tasdik. Dipendekkan mah aku bersaksi dengan ma'rifat dan tasdik. Nah itu dari yang dipatwakan oleh Wa Ajengan Khair Apandi Mangun Jaya Tasikmalaya. Asyhadu itu abdi bersaksi, saya bersaksi dengan makrifat dan tasdik. Makrifat itu apa? Nah, makrifat itu ya ada 4 ya makrifat itu. Idrokun jasimun bihaisu itu ngajelengnya idrokun wa jasimun pun nomornya salah dah. Udah maka itu tuh bihaisu layak kau ma'ahu tarodudun muafikun lil waqi nasiun andalilin. Oh, nomornya ngajeleng kayak itu tuh. Idrokun jazimun bihaisu layaqamu ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyi'un andalilin. Nomor nama dirobah punten. Asa teu salah keur sorangan kali dibaca menjadi salah, karasa salah. Idrokun jazimun, terjemah asli dulu ya dengan bahasa Sunda dan ngajinya dengan bahasa Sunda.
idrakun jajimun pamangih anu pasti, jangkauan yang pasti, penemuan yang pasti. Bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun, idrakun jajimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun, nutukeuna ku awah gingsir bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun, yang tidak ada keraguan. Bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun, bihaitsu sekiranya la yaqau tidak terjadi ma'ahu taraddudun keraguan-raguan, nutukeuna ku awah gingsir muafiqun lil waqi'i, muafiqun yang sesuai liwaki dengan kenyataan, nu akur jeung buktina cenah. Nasiun andalilin, nasiun yang timbul andalilin berdasarkan dalil, yang berdasarkan dalil aja. Dipendekkan nasiun andalil yang berdasarkan dalil. Penemuan yang pasti, jangkauan yang pasti, itu ma'rifat. Tidak ada keraguan-raguan, sesuai dengan kenyataan, yang diyakininya itu benar-benar ada yang yakin kepada sesuatu, padahal tidak sebenarnya yang diyakini itu salah. Yakin dia yang saya cari teh gabluk, ternyata melirik bukan. Itu belum ma'rifat. Seperti orang yang ini adik-adik bujangan semua, bujangan ya pada mengangguk. Mungkin punya idrakun jajimun bahwa nikah itu indah gitu ya, tapi keindahannya belum tahu dan belum ma'rifat. Atau jangan dulu itu ya, takut sudah pulang dari sini ingin nikah. Di Mekah itu ada Ka'bah, ada yang idrakun jajimun, sudah tidak ragu lagi. Itu keduanya juga besok aku mau taruh dudun. Dan benar itu ketika mengatakan seseorang Ka'bah ada di Mekah, benar Bob. Tapi mungkin dalilnya nggak sudah banyak mendengar. Nah, yang tidak akan ragu-ragu lagi mana? Sudah menyentuh Ka'bahnya, sudah dipegang gitu. Dan ada bibi ketika dibawa ke Makkah itu jangan disentuh kecuali dinding multazamnya, boleh itu mana lekem. Kalau yang lainnya mana? Tapi ini macam mau menyentuhnya, ingin menyentuh aja, tidak ada. Bukan karena ibadah ya, gak apa-apa, silahkan aja. Mau merangkul silahkan, tapi bukan ibadah. Nah, itu sudah menyentuh, sudah melihat, mendengar. Pertamanya mendengar, melihat, dan membaca. Nah, ya, jangan yakin begitu. Nah, kepada Allah, kalau yakin yang benar nama
nanti di surga orang mukmin akan melihat Allah. Mukmin di surga akan melihat Allah, itu hakul yakin ya. Jadi yakin itu ada ilmu yakin. Pertama yakin, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin tertinggi nama. Yang diyakinnya yang benar. Nah, makrifat paling tidak kepada ilmu yakin berdasarkan ilmu dan sudah mantap di dalam hati. Ini aja idrakun jazimun, penemuan yang pasti, bishaitsulaya qaum ma'hu tardudun, tidak ada ragu lagi, tidak ada ragu-ragu lagi. Muafiqun lil waqi'i, sesuai dengan kenyataan yang diyakininya benar berdasarkan dalilnya, berdasarkan dalil, ada dalil-dalilnya. Nanti Allah itu harus kita ketahui dalilnya adalah dua ya, dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu Quran hadis, akli itu berdasarkan otak, paham. Boleh disenandungkan, idrakun jasimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun an dalilin, pamangih anu pasti nutukeuna awah gingsir nu akur jeung buktina nu timbul tina alasan. Itu laguna lagu terang-terang kolentrang. Idrakun jasimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun an dalilin, pamanggih anu pasti nutukeuna awah gingsir nu akur jeung buktina nu timbul tina alasan. Coba rame-rame, idrakun jasimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasyiun an dalilin, pamanggih anu pasti nutukeuna awah gingsir nu akur jeung buktina anu timbul tina alasan. Nah gitu betul lah. Itu patokan mah terang-terang kolentrang silono pae nurutan tikus lukana durukan besar gobang kabuyutan. Ma'rifat itu asyhadu. Keduanya, syarat keduanya tasdik. Tasdik itu huwa al-iddi'anu, mengakui tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mengakui, tahu pasti. Asyhadu, aku bersaksinya dengan makrifat, penemuan yang pasti, tiada ragu-ragu, sesuai dengan kenyataan, berdasarkan dalil. Allah adanya, ada, tiada permulaan dan tiada akhir. Adanya Allah itu beda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, dalilnya itu ma'rifat. Sekarang tasdik iddi'an,
mengakui kepada ajaran Allah, wal qabul, dan menerima ajaran Allah, diakui ini ajaran Allah, ini perintah Allah, dan diterima. Nah, baru benar ashadunya, syahadatnya. Kalau sudah makrifat dan sudah tasdik, bentuk tasdik, sigotut tasdik, bentuk tasdik, hiya raditu billahi robba, ridho billahi Allah robban, sebagai Tuhan, ridho kepada perintahnya, ridho larangannya, ridho kepada takdirnya, ketentuannya. Ketika sakit ridho, ketika tidak punya uang ridho, dijadikan laki-laki ridho, dijadikan perempuan ridho, tidak berontak lagi, ya. Wabil islami dinan, dan ridho Islam sebagai agama, menerima. Wabi Muhammadin nabiyan wa rasulan, singkatnya tasdik itu ridho, membenarkan itu ridho, ridho kepada aturan Allah, ridho kepada Muhammad utusan Allah, ridho kepada dinul Islam, kepada Islam sebagai agama, ridho Nabi Muhammad sebagai utusan. Fa'ammal iman, itu asyhadu, ya. Jadi syahadat itu makrifat dan tasdik. Syahadat kita kepada Allah dan kepada Muhammad. Kepada Nabi Muhammad mah iman punten, syahadat dan beriman. Diulangi, kepada Allah mah syahadat, kalau kepada selain Allah mah tidak syahadat. Allah sebagai Rabb kita asyhadu, kepada selain Rabb tidak asyhadu. Keduanya asyhadu itu, syahadat itu kepada Nabi Muhammad. Kepada selain Nabi Muhammad, selain Nabi Muhammad itu siapa? 124.000 Nabi, min satu Nabi Muhammad. Jadi kepada 124.000 min satu kita tidak syahadat. Jadi syahadat hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau Tuhan mah, kepada Tuhan mah syahadat itu hanya kepada Allah. Kepada selain Allah mah tidak syahadat. Kalau kepada Nabi mah syahadat itu hanya kepada Nabi Muhammad. Kepada selain Nabi Muhammad mah tidak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Jadi selain Allah bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Kalau Kristen Tuhannya siapa? Allah. Konghucu bukan Tuhan. Kalau agama Konghucu Tuhannya siapa? Allah. Komunis Tuhannya siapa? Allah. Hanya komunis tidak mengakui Tuhan.
Hindu Tuhannya siapa? Allah. Hanya mengakunya kepada Brahma, Siwa, Wisnu. Tuhannya Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Allah itu Rabbul Alamin, Tuhannya semua alam. Bukan Rabbul Muslimin ya, bukannya Tuhan Muslimin, tapi Rabbul Alamin. Ya, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Hindu, orang Kristen, itu Allah. Kita mah, menurut kita, menurut umat Islam, Tuhan itu hanya Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, Konghucu, kepercayaan, animisme, Tuhannya Allah. Itu asyhadu alla ilaha illallah. Ada ini dari PKI. Kalau ada yang bertanya siapa Tuhannya Kristen, di dalam hati kita mah Allah, karena tiada Tuhan selain Allah. Kalau menjawab Yesus, itu mah menurut mereka, kata hati kita, menurut mereka Tuhan mereka itu Yesus, menurut kita mah Allah. Karena Allah itu bukan Rabbul Muslimin, tapi Rabbul Alamin ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain Allah, la ilaha illallah, selain Allah bukan Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi Buddha, Hindu, Siddhartha Gautama, Sangyang Yang Widi, Yesus Kristus, kalau ada itu Tuhannya Allah. Kalau ada itu Tuhannya Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Itu mah harga matinya. Ya, ketika menjawab Tuhan kepada selain Allah, di dalam hati itu menurut mereka, bukan menurut saya. Menurut saya mah hanya Allah. Ajarannya juga raditu billahi rabban wa bil islami dina. Islam sebagai agama, berarti selain Islam bukan agama. Agama di Indonesia itu ada 5 yang diakui ya. Hindu, Buddha, Kristen, Islam, satu lagi Konghucu. Nah, di Indonesia itu agama mana yang paling benar? Tidak ada yang paling benar. Islam yang benar, yang lain salah. Itu menurut akidah kita, menurut keyakinan kita. Bukan paling benar, tapi yang benar, karena yang lain salah. Karena inna dina indallahil Islam. Boleh ditambahan yang benar menurut mereka. Semuanya agama benar menurut mereka. Menurut saya hanya Islam, karena kita beriman kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar yang diridhoi Allah hanya Islam. Jadi ada tambahnya ketika menyebut agama yang benar 5, itu menurut keyakinannya masing-masing. Kalau menurut kita mah hanya Islam yang benar, selain Islam salah. Itu tidak apa-apa, tidak bertentangan dengan Pancasila mengatakan begitu.
menurut kita, menurut saya, menurut eta mah wae. Nah, kembali kepada Nabi Muhammad, bedanya kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi yang lain. Kepada Nabi yang lain mah kepada Nabi yang 124.000 min satu ya, minnya Nabi Muhammad itu kita beriman. Mereka itu Nabi. Dan yang 313 Rasul ya, dari 124.000 diangkat menjadi Rasul 313. Namanya ada dalam kitab Brian Badi'ah halaman 11. Namanya disebutkan di sana. Tapi wajib diketahui oleh kita 25. Wajib diketahui. Kalau adik-adik belum tahu yang 25 harus tahu sebelum mati ya. Wajib kena tahunya 25 Nabi dan Rasul. Tinggal klik di Google, nyahuan Google 25 Nabi dan Rasul itu. Nah, kepada selain Nabi Muhammad mah iman saja. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan antara Rasul dan Rasul lain, beriman. Nah, kalau Nabi Muhammad mah ditambah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Kalau dalam iman mah sama kepada Nabi yang lain juga. Percaya. Nah, bedanya apa iman dengan syahadat? Itu ada ma'rifat dan tasdik. Itu ada tasdiknya. Kalau ma'rifatnya kepada semuanya juga bagus kalau tahu. Tapi tasdiknya iddian dan qabul, itu menerima ajarannya kepada ajaran Nabi Ayub tidak menerima kita. Zaman Nabi Ayub mah boleh minta supaya seorang perempuan yang bersuami zaman Nabi Ayub diminta kepada suaminya itu, misalnya si Kabayan, istrinya si Iteng, nah boleh Kabayan ceraikan istrimu, akan saya nikahi. Nah, zaman Nabi Ayub mah boleh. Kemudian zaman Nabi Adam itu nikahnya kepada adeknya. Qabil itu nikahnya kepada adeknya, tapi kepada adeknya tidak boleh adik kembar. Harus disilang. Qabil itu bersaudaranya dengan Ikrimah ya. Kalau Habil dengan Labuda. Nah, ketentuan zaman Nabi Adam syariahnya Qabil kepada Labuda, Habil kepada Ikrimah. Belegong si Qabil teh dan gelis dulu serangan cenah ieu keueuh hayang ka Ikrimah. Tapi ka akhirna mah dititah berkurban teh. Kurbanna teu diterima, Qabil mah da mengikuti hawa nafsu. Nah, keturunannya sampai sekarang juga banyak yang berkorban mengikuti hawa nafsu. Nah, itu waktu ajaran Nabi Adam begitu, kawin kepada saudara karena belum ada perempuan, belum ada pasangan. Zaman Nabi Ayub masih kurang. Nabi Ayub
zaman Nabi Ayub. Boleh ada seseorang istrinya lebih dari satu dipentak atau ditukerkan gitu, ulang carikan nanti. Sekarang mah gak boleh karena sudah banyak gitu. Nah, kita tidak menerima tidak bersyahadat kepada selain Nabi Muhammad. Syahadat kita syahadatain kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, bedanya syahadat dengan iman. Syahadat mah ada tasdiknya, ada menerima kepada ajarannya. Kalau iman mah hanya percaya saja. La nufarriqu baina ahadim min rusuli, kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Ada kepada ajaran Nabi Ibrahim, kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim seperti ibadah haji, banyak mengikuti karena kanjeng Nabi Muhammad diperintahkan anit tabi millata Ibrahim hanifa, ikuti milah Nabi Ibrahim. Di antara dalam ibadah haji, dalam berkurban, mengikuti Nabi Ibrahim. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutinya. Tidak semuanya, yang pada hakikatnya kita hanya mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa'amal imanu ini membedakan, itu syahadat tadi asyhadu ya. Singkatnya syahadat itu ma'rifat dan tasdik gitu ya. Mengetahui dan membenarkan. Fa'amal imanu, adapun iman, bahwa ialah al-iqraru bil lisan, mengakui dengan lidah, wa tasdiqu bil qalbi, dan membenarkan dengan hati. Ketiganya kelewat. Wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan organ tubuh. Arkan te organ tubuh. Tiga ya, tapi ada di bawah. Ikrarun bil lisan wa tasdik bil qalbi wa amalun bil arkan, dan mengerjakan dengan organ tubuh. Wakila, dan ditanyakan nah bagaimana begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dikatakannya, kila dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kul, katakan, li untukku, fil islami, di dalam Islam, kaulan, ucapan, la as'alu, yang aku tidak nanya lagi. La as'alu, kaulan, ucapan, la as'alu, yang aku tidak nanya lagi, anhu, tentangnya, tentang itu, ahadan, kepada siapapun, goiroka, selain engkau. Ucapkan kepadaku, katakan kepadaku ya Rasulullah, sehingga aku tidak menanya lagi. Menanya tentang apa? Tentang iman. Jawaban Rasulullah, kul, ucapkan olehmu, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah itu
teguh pendirian, tak lekang di panas, tak lapuk di hujan cenah. Ini hadis riwayat Muslim. Wa qala al-Hasanul Bisri, dan berkata Imam Hasan Bisri, laisal imanu, tidak sempurna iman, bitamanni, dengan angan-angan, walakin, akan tetapi, mawukiro, yang dimantapkan, fil qalbi, di dalam hati, yang terhujam dalam hati, wasaddaqathul a'malu, wasaddaqathul a'malu, dan dibenarkan oleh pekerjaan. Nah, sadaqatul a'malu termasuk amal itu amal qauli, ucapannya, amal lisan, amal organ tubuh. Jadi lengkapnya tadi, qaulun bil lisan, diucapkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati, dan dilakukan dengan pekerjaan. Begitu. Ada 5 menit, barangkali ada yang bertanya. Mohon. Sholat, Pak. Saya sekarang itu imam, jika imam membaca Fatihah, ayatnya tidak lengkap, sholatnya betul kan? Atau sah itu? Imam membaca Fatihah, ayatnya kurang. oh ayat Fatihahnya Ya, kurang. Terus yang kedua, bagaimana kalau membaca surat ada ayatnya yang tidak juga, ada lupa membacanya, ada juga. Nah, yang ketiga itu, setelah itu bagaimana dengan tajwid yang tidak benar? taklid. Tajwid. Oh, tajwid. Nah, misalnya dia bilang harusnya kola kan jadi kala. Nah, gitu. Siratal dan siratal. Goyil. Gimana ya, Pak? Ya. Saya suka gitu kan. Sholat, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak baca Fatihah. Yang baca Fatihah itu, Fatihah yang disebut Fatihah 7 ayat ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, Bismillah juga termasuk Fatihah. Dia wajib dibacanya, dijaharkan. Kalau menurut yang lain, madhab 4, yang madhab tidak dijaharkan, tapi disirkan. Disirkan itu tidak terdengar. Kalau terdengar, jahar namanya. Seperti di Masjidil Haram tidak dijaharkan, tapi suka terdengar oleh imam yang di belakang tuh, yang dekat. Jadi itu jahar masuknya. Jadi berarti membaca basmalah jahar juga, hanya tidak keras gitu ya. Kalau tidak keras tidak terdengar oleh yang lain. Nah, kalau menurut madhab Imam Syafi'i, tidak membaca basmalah, tidak sir, tidak jahar. Jadi tidak sholat itu, karena termasuk tidak membaca Fatihah, tidak 7 ayat itu. Tapi kalau disirkan mah sah. Jadi kalau ada tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin,
dibaca tapi tidak terdengar, jadi sah. Kita yakini imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu baca basmalah, jadi baca Fatihah lengkap, hanya disirkan, tidak terdengar. Ya, kalau tidak membaca salah satu ayatnya termasuk basmalah gitu. Kalau tidak dibaca, jadi tidak sah sholatnya. Kalau tidak dibaca sir itu termasuk dibaca juga gitu. Itu pertama. Yang keduanya tadi pertanyaan Bapak teh, kedua, bagaimana membaca surat, ada ayatnya yang tidak atau lupa membaca ya, ada satu ayat nggak terbaca, apa gimana ya? tidak dibaca juga nggak apa-apa Pak. Tidak membaca surat tidak apa-apa, apalagi cuma hanya lupa sebahagian. Tidak membaca juga Fatihah, tamat Fatihah langsung saja ruku gak apa-apa, sah. Fatihah kali ya? Fatihah saja, tidak membaca surat, apalagi hanya lupa sebahagian. Hanya lebih baiknya kalau kita lupa, ya saya juga suka lupa Pak, sedang membaca Ali Imran lupa, nah lengkapnya harus dipindah aja karena surat lain. Itu lupa berarti tidak lengkap, itu jangan diteruskan. Itu sudah baca sekian, lebih baiknya kalau mau baca surat karena itu salah, ada salahan, ganti dengan kulhu aja, dengan idaja gitu. Jangan sudah lupa, misalnya Allahul ladzi, ya yang saya pernah lupa aja, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama, seharusnya wa anzala minas sama apa akhraja bihi minas samarat. Dia sudah minas sama tetleng kemana nama ayatnya. Nah, kalau di situ ganti aja, saya baca idaja aja. Dia berarti dianggap batal itu membaca suratnya. Tapi tidak batal sholatnya karena tidak membaca juga gak apa-apa. Dengan surat yang lain ada idaja. Kalau tidak diganti berarti tidak baca surat itu tidak apa-apa, tidak baca surat tidak batal. Ruku saja langsung, ruku langsung setelah lupa, ruku aja saya Allahu Akbar ruku, ya berarti tidak baca surat tadi karena salah itu tadi bacaan suratnya. Itu barangkali Pak. Kemudian kalau tajwidnya salah, sirat, punten. Karena sudah ompong kadang-kadang tidak pasti sirat. Itu yang benar sirat itu benar sabnya tuh. Tapi kalau kadang-kadang sawab biasa, maka saya mundur jadi imam deh, cuma subuh saja gitu, tidak banyak. Banyak ting salah melafalkan. Seharusnya jangan jadi imam, tapi kalau sudah terlanjur dan itu kita tidak bisa merubah ya, dia jadi imam, sudah jadi imam, dia ada hadis idza ahsanal imam falahu walakum, apabila imamnya hebat, baik, tidak salah, maka beruntunglah untuk dia imam. Untuk pakai walakum, dan bagi kalian para makmum. Wa idza sa'a fa alaihi wala alaikum, apabila si imam salah dan kita si makmum tidak bisa membetulkan lagi, tidak bisa mempecat imam ya, karena yang membangunnya dia, itu ya dosa untuk dia saja, tidak dosa untuk makmum. Tapi kalau tahu mah dia dari sebelumnya tahu tidak benar bacaannya, ya jangan memakmum kepada dia. Tapi tidak tahu dan tidak bisa merubahnya lagi, insya Allah tidak apa-apa bagi si makmum, imam aja yang salah itu. Wallahu apa? Katanya ada pendapat kalau salah lagi keluar saja. Itu jadi jangan jadi makmum dia. Jadi ada yang
apa begitu atau Ya. jadi keluar saja, tidak usah jadi sama Terus saja di imam. tidak makmum lagi kepada dia. Ya. Makmumnya keluar. Tapi ketika sholat mah jangan membatalkan sholat, terus saja. ya terus aja. Lebih-lebih ketika sholat Jumat kan, sholat Jumat kalau kepada Jumatan yang lain bisa-bisa ketinggalan ke situ, tidak bisa merubah lagi ya kepada dia aja. Tapi kalau untuk sholat yang lain bisa saja mungkin lari atau neangan lagi berjamaah. Nah kalau Jumat mah tidak bisa tidak bermakmum kepada dia karena waktunya sama lagi ya, tidak akan ada lagi, dan Jumatan itu tidak sah kalau hanya Jumatan sendirian kan. Makanya saya katakan tadi kalau tidak memungkinkan merubah ya teruskan aja, salahnya dia aja. Kalau memungkinkan merubah kepada yang lain ya jangan bermakmum kepada yang jelek gitu. Katanya jadi tidak khusyuk. Rakaat berikut salah lagi semua gitu. Aduh. Ya, bahasan khusyuk itu ada terpenuhi syarat rukun, ada ya dulu dah pernah dijawab, pernah dibahas tentang khusyuk, ada sadar kepada yang diucapkan, yang dikerjakan, kemudian merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah. Tingkatan keempatnya merasa interaktif dengan Allah, itu khusyuk ya. Itu khusyuk tahap 2, tahap pertama mah termasuk gitu. Asal kita ya merasa diri ada di dalam sholat ya, terpenuhi syarat rukun, hanya tentunya diusahakan tingkatannya tingkatan ketiga, keempat gitu. Ya, habis waktunya sampai di situ saja. Kita tutup dengan doa Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Allahumma inna istadanaka ma'adamtana fa'tubu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.